Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Fatihah Sari, Hauzan Fatur Rahman, dan Abandia Al-Haki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem keuangan dan investasi syariah. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Nah, tugas utama dari sistem keuangan ini adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Kestabilan sistem keuangan sangat diperlukan bagi perekonomian suatu negara, karena kondisi ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, seperti yang pertama, transmisi kebijakan moneter menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Lalu yang ketiga, adanya ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang berlaku. Dan yang keempat, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Setelah mempelajari sistem keuangan secara umum, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah juga mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Yang keempat elemen ini diatur oleh hukum syariah dan peraturan industri keuangan yang berlaku. Sistem keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, di mana dalam hal ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah nilai dasar kepemilikan atau al-mulkiyah. Dalam hal ini, Islam mengakui kepemilikan individu, masyarakat, dan juga negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut bersifat relatif, karena pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah keseimbangan atau al-muwazanah. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan ini mendapatkan penekanan dan perhatian secara khusus loh, karena keseimbangan ini diperlukan antara kepentingan dunia dan juga akhirat. Lalu yang keempat, adanya nilai dasar persaudaraan dan kebersamaan. Karena dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim, dan nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah. Yang kelima, nilai dasar kebebasan atau al-istiqlaliyah. Kebebasan di sini harus ditundukkan kepada kepentingan bersama. Dan yang keenam adalah nilai dasar keadilan atau al-adalah. Keadilan dalam Islam yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan ataupun menguranginya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah prinsip penghapusan riba dari sistem keuangan. Hal ini dimaksudkan karena riba dapat menimbulkan mudarat bagi kehidupan bermasyarakat. Lalu yang kedua adalah berbagi risiko. Berbagi risiko ini dilakukan kepada para pengusaha yang melakukan bisnis untuk saling berbagi risiko dalam bisnis dan juga berbagi keuntungan. Lalu yang ketiga, nilai uang. Dalam hal nilai uang, ekonomi Islam mengakui tentang nilai waktu dan uang. Akan tetapi nilai tersebut baru ada jika uang telah berubah sebagai modal usaha. Selanjutnya yang keempat, transaksi keuangan dan sektor produktif. Karena pada hakikatnya modal merupakan faktor produksi, dan penggunaan modal ini melalui sistem keuangan selalu dimaksudkan untuk menggerakkan sektor real. Yang kelima, larangan perilaku spekulatif. Hal ini dikarenakan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi, perjudian, dan juga resiko yang ekstrim. Yang keenam, kesakralan suatu kontrak. Islam sangat menjunjung tinggi kewajiban memenuhi kontrak dan keterbukaan informasi. Dan yang terakhir adalah kegiatan investasi yang sesuai dengan syariah. Instrumen sistem keuangan syariah.
Hingga saat ini, instrumen sistem keuangan syariah terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bahkan jumlahnya pun kian bertambah loh seiring berjalannya waktu. Dan berikut beberapa contoh dari instrumen sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah. Yang ketiga, Negotiable Certificate of Deposit Syariah atau NCDS. Dan yang keempat adalah sukuk BI. Selanjutnya, setelah belajar mengenai sistem keuangan syariah secara umum dan instrumen-instrumen sistem keuangan syariah, kita akan belajar mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Pada dasarnya, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, atau menyalurkan dana dengan berbagai skema, ataupun melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit sektor yang mengalami surplus kepada unit sektor mengalami defisit. Selanjutnya mengenai lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya, kegiatan usaha antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah tidaklah jauh berbeda. Hanya saja, pada lembaga keuangan syariah, dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, senantiasa berlandaskan atas dasar prinsip syariah. Selanjutnya mengenai jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan Islam mikro, lembaga pengelola wakaf, pasar uang, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, perusahaan pegadaian, dan lembaga pengelola zakat. Selanjutnya, mengenai strategi optimalisasi sistem keuangan Islam. Terdapat 5 langkah dalam mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah, baik secara nasional maupun internasional. Di antaranya, yang pertama, perlunya memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Islam. Yang kedua, perlunya koordinasi dan kerjasama internasional. Yang ketiga, perlunya kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Yang keempat, perlunya model bisnis sistem keuangan Islam khususnya di perbankan syariah dengan memberikan penekanan pada bisnis di sektor real ketimbang pasar keuangan. Yang kelima, perlunya penetapan acuan rate of return berdasarkan prinsip Islam yang sesungguhnya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai investasi. Sebelumnya, kita harus paham mengenai definisi dan ruang lingkup investasi. Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal, suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu, yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut di waktu yang akan datang. Dalam perspektif Islam, investasi adalah sebuah proses penanaman dana atau penyertaan modal pada suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Kemudian, terdapat beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Ini pula yang menjadi rambu-rambu ataupun batasan-batasan tentang investasi dalam Islam yang terdiri dari 1. Aspek material atau finansial yang artinya investasi hendaknya menghasilkan manfaat. 2. Aspek kehalalan. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan yang artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar. Yang keempat, aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridho Allah.
Kemudian mengenai dasar hukum investasi dalam Islam. Terdapat dua landasan hukum investasi dalam Islam, yakni pada Al-Quran dan pada hadis. Pada Al-Quran terdapat pada potongan surat Al-Hasr ayat 7 yang artinya supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kemudian pada hadis terdapat salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah mengkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Baik, selanjutnya yaitu prinsip syariah dalam investasi. Prinsip syariah khususnya terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, diantaranya yaitu 1. Tidak mencari rizki pada sektor usaha haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho atau tidak ada paksaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, gharar, tadlis, doror, dan tidak mengandung unsur maksiat. Baik, selanjutnya yaitu produk investasi syariah. Investasi dapat dikatakan suatu proses pengelolaan aset atau kekayaan dengan orientasi tertentu yang di dalamnya terdapat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara produk investasi syariah, di antaranya yaitu yang pertama deposito perbankan, yaitu deposit itu adalah uang yang dititipkan pada pihak bank oleh pribadi maupun lembaga usaha tertentu dan disimpan dan kemudian ditarik kembali saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu ada asuransi kesehatan, di mana asuransi kesehatan ini dikumpulkan melalui dana tabaruk atau dana tijarah atau dana komersil. Yang ketiga ada asuransi pendidikan, di mana asuransi pendidikan ini merupakan produk jasa keuangan yang memiliki fasilitas penjaminan pada saat anak memasuki jenjang pendidikan formal. Yang keempat ada tabungan berencana, di mana tabungan berencana ini yang menetapkan suatu target minimal pada jangka waktu tersebut. Yang kelima ada unit link, yang dimana unit link ini adalah perpaduan antara produk asuransi kesehatan, pendidikan dengan produk investasi reksadana. Dan yang keenam ada produk gadai emas. Dan yang ketujuh ada produk investasi syariah berbentuk dana pensiun. Selanjutnya, potensi investasi dalam ekonomi Islam. Kita sebagai seorang muslim yang menginvestasikan baik dana ataupun tabungan, yang dimana dalamnya tidak akan dikenakan zakat pada jumlah yang telah diinvestasikannya sesuai dengan kadarnya atau belum terkena haul nisabnya. Tetapi yang dikenakan zakatnya adalah keuntungan yang dihasilkan dari investasinya atau dari hasilnya. Dan juga ini ada sekian persen dan sekian persen untuk zakatnya. Adapun hal ini memiliki nilai-nilai positif yang dimana dari beberapa pandangan bidang-bidang. Yang pertama itu adalah bidang moral, di mana zakat dapat mengikis setiap sikap seseorang dari sikap tamak sehingga menumbuhkan sikap kedermawanan. Dan yang kedua pada bidang sosial, di mana zakat juga bertindak sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dan yang terjadi pada masyarakat sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Dan yang ketiga pada bidang ekonomi, zakat juga mencegah penumpukan kekayaan pada seorang yang dapat
membuat alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Jadi potensi investasi yaitu potensi tentang berzakat. Selanjutnya, spekulasi investasi dalam ekonomi Islam, di mana segala aktivitas bisnis memang tidak terlepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha. Sehingga manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya, terlepas bakal untung atau rugi. Artinya, usaha apapun mengandung ketidakpastian untung atau rugi. Ketidakpastian dalam hal lain lazimnya dikenal dengan istilah gharar. Dalam perkembangannya, gharar pun dibagi menjadi dua, yaitu gharar berat dan gharar ringan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang risiko investasi. Sebelumnya kita telah membahas prinsip syariah dalam investasi, produk investasi syariah, potensi dan juga spekulasi investasi dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sekarang kita akan membahas tentang risiko investasi. Risiko investasi terbagi menjadi beberapa bagian atau terbagi menjadi beberapa risiko. Yaitu yang pertama ada interest rate, yaitu disebabkan oleh perubahan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman. Yang kedua, risiko investasi yaitu market risk atau disebabkan oleh gejolak variability return sesuai investasi. Risiko yang ketiga yaitu business risk, yaitu disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan makin berat. Risiko yang keempat yaitu inflation rise, yaitu disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Yang kelima, liquidity rise, risiko kesulitan untuk mencairkan portofolio atau yang keenam, financial rise, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Dan yang ketujuh, exchange rate price, yaitu risiko bagi investor yang melakukan investasi di berbagai negara dengan berbagai mata uang. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu country risk, yaitu adalah investasi lintas negara yang disebabkan oleh kondisi politik, keamanan dan stabilitas perekonomian tersebut. Jenis-jenis risiko tersebut yang 8 tadi umumnya terdapat dalam investasi pada lembaga keuangan atau sektor keuangan, namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat pada sektor bisnis non-keuangan. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai membahas sistem keuangan dan investasi syariah. Semoga dapat mengedukasi dan